God have mercy on his soul. Halo blog, welcome to my goose. Di sini kami berempat, Twinkie, Winky, Dipsy, Lala, Po. Pokoknya Nih, kami akan mereview film yang berjudul Jumanji. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, lebih baik menonton filmnya terlebih dahulu, supaya kalian tahu filmnya dari awal sampai akhir. Karena di channel ini, kami hanya mereview atau menceritakan kembali kisah film tersebut. Film Jumanji yang dirilis pada tahun 1995 dan mempunyai rating kisaran 6,9, yang dimana saya bernostalgia pada film ini karena sangat menarik dan membuat saya terkagum-kagum. Dari editingnya, ceritanya, semuanya, ratingnya, pokoknya keren lah. Tak lama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Sebelum itu, intro dulu Gus. Diawali dengan bocah yang dikejar oleh teman-temannya, entah dia maling ataupun punya utang. Bocah tersebut bernama Alan, sang raja hutan. Setelah Alan lolos dari kejaran teman-temannya, Alan pun masuk ke toko pabrik sepatu milik ayahnya dan bertemu dengan pria kulit hitam yang bernama Carl, si tukang pengrajin sepatu. Carl di sini ingin memperlihatkan hasil kerja kerasnya, bahwa sepatu itu layak dipasarkan di Amerika. Setelah Alan berbincang dengan Carl, Alan pun dipertemukan dengan ayahnya. Sebut saya dia si Papa. Alan yang masih banyak pikiran karena tadi dikejar oleh temannya, Alan pun lupa kalau ia menyimpan sepatu di mesin penghancur. Yah, rusak tuh mesin penghancur. Berisik. Dan inilah yang terjadi. Sepatu yang diberikan Carl kepada Alan pun rusak. Mulai budak ku aing geus digelepok dah. Si anu tanpa pamitan, si Carl tanggung jawab. Mangga mamam. I did, sir. Setelah Alan pergi dari toko pabrik sepatu milik ayahnya, tiba-tiba para bocah yang tadi mengejar Alan pun masih menunggu dan langsung memukuli Alan hingga bonyok. Cek aing ge naon tong ngagawean si Carl, jadi weh kualat. Ketika Alan ingin segera pulang, suara yang sangat bising ke telinga Alan membuat Alan penasaran, dan suara tersebut berada di dalam tanah. Dan ini dia, kotak arisan. Sesampai Alan di rumah dan membawa kotak Jumanji, Alan pun pergi ke ruang tamu, lalu membuka isi kotak itu seperti apa. Ternyata isi kotak itu seperti lubang yang sangat besar. Si Alan yang kagetan membuat permainan itu terlempar dan bergerak sendiri. Lalu Alan menyimpan permainan itu di bawah kursi dan mengabaikannya. Si Papap yang ingin berpesta dengan si Tante yang sangat wow banget. Dah lah, kembali ke laptop. Si Papap dan si Tante berpamitan kepada Alan. Sebelum pergi, si Papa memberikan semacam buku, yang dimana buku tersebut adalah tempat asrama untuk tempat tinggal Alan. Karena Alan tidak ingin tinggal di asrama, si Papa pun memarahi Alan dan melanjutkan pergi bersama si Tante. Aduh. Alan yang tidak sabar ingin memainkan Jumanji, tidak lama datang seorang wanita cantik yang bernama Sarah. Pacar si pembawa suara. Sarah adalah teman kecil Alan sekaligus tetangga dekat rumah Alan. Tiba-tiba, suara yang sangat keras membuat Alan dan Sarah masuk ke rumah. Ternyata, suara keras itu berasal dari permainan Jumanji. Alan dan Sarah pun memainkannya, tetapi sesuatu hal yang tak terduga muncul. Alan tersedot oleh permainan itu. Dan Sarah berteriak ketakutan karena muncul si Paci. Halo sayang. Sarah pun berlari keluar rumah. 26 tahun berikutnya, sebuah keluarga menempati rumah yang ditempati keluarga Paris terdahulu. Dan dua bocah yang bernama Peter dan Judy adalah bocah yang akan tinggal di rumah itu.
Sesaat membereskan rumah, Peter mendengar suara aneh. Ternyata itu hanya sebuah Batman yang merintih kesakitan. Oh. For heaven's sake. I don't see any guano. Saat petugas mengecek, Batman tersebut pun hilang. Keesokan harinya, si Bibi akan pergi bekerja. Saat si Bibi bertanya pada Judy, "Maukah kau melamun?" Judy seketika sadar dan bilang, Ntar mahnya, kertarik ya. si bibinya pun merasa aneh, lalu mengabaikannya. You're what? Peter dan Judy kembali mendengar suara-suara aneh. Mereka pun mulai penasaran dengan asal suara itu. Dan menemukan game Jumanji. Dan inilah yang terjadi. Let's bring it over here. Peter dan Judy pun mulai memainkan game Jumanji itu. Saat gamenya sudah dimulai, muncullah hewan-hewan aneh dari nyamuk, monyet, dan maung. Tapi di sini, Alan pun muncul, bocah yang tadi menghilang 26 tahun lalu dan menyelamatkan bocil-bocil tadi. Mengapa Alan bisa keluar? Because bocil-bocil itu melempar dadu 5 yang merupakan syarat dari ketentuan game yang menyekap Alan. Alan yang sudah bisa kembali ke rumah, sontak Alan berteriak memanggil papap dan mamahnya. Tetapi papap dan mamahnya tidak ada di rumah itu, sehingga Alan harus mencarinya keluar. Namun, kedua orang tuanya sudah meninggal. Sesudah dari pemakaman, Alan, Peter, dan Judy bergegas untuk pulang. Alan yang sudah sampai di rumah, ia pun mencukur jambut lebetnya dan bersiap melanjutkan permainan itu setelah diprovokasi oleh si Peter karena disebut penakut, ekelewai ku budak. Saat ingin memulainya, ternyata itu bukan giliran Alan, tapi Sarah Whittle. Alan pun bergegas menemui Sarah yang sekarang. Pada saat mereka bertiga sampai di rumah, Sarah sempat tidak mengenal. Akan tetapi, Alan berbicara pada Sarah bahwa dia adalah Alan, teman kecil Sarah yang telah lama hilang. Sarah? Go, you played a game with a little boy. Namun Sarah pingsan saat dia tahu itu adalah Alan. Ketika sadar, Sarah menelpon polisi bahwa Alan tidak benar-benar hilang. Alan yang tidak ingin berlama-lama itu, lalu menunjukkan permainan Jumanji pada Sarah. Sontak, Sarah pun tidak ingin memainkannya karena takut sesuatu hal terjadi 26 tahun yang lalu. Dengan bujukan maut Alan, Sarah pun mengikutinya. Dan permainan Jumanji pun dimulai. Semua yang sekarang terjadi terulang kembali, dari tanaman hidup dan tentara gila yang membawa bedil. Alan yang sedang dikejar oleh tentara gila, polisi yang berpapasan melihat mereka berdua yang dimana polisi itu adalah Carl yang sekarang. Carl yang turun dari mobil dan ingin menghentikan mereka berdua. Namun tentara gila itu hilang, entah kemana. Carl pun melanjutkan perjalanannya. Alan yang sudah kembali ke rumah dan menanyakan giliran siapa, mereka semua pun memainkannya lagi. Tiba-tiba, rumah yang mereka tempati terasa bergetar. Ternyata, itu adalah hewan-hewan purba yang muncul entah dari mana. Namun, pada saat burung kamu menghampiri mereka, burung tersebut tidak menyerang melainkan hanya ingin membawa kotak Jumanji. Mereka semua pun mengikuti burung itu. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan kotak Jumanji, kemudian kembali lagi ke rumah. Namun pada saat menuju ke rumah, tiba-tiba Carl datang dan menegur Alan karena ulahnya yang sangat aneh. Si Carl yang belum tahu itu adalah Alan langsung membawanya ke kantor polisi. Pada saat di perjalanan, Alan meminta maaf karena sepatu yang pernah diberikan Carl pada Alan rusak.
Seketika, Carl berhenti. Scene berpindah kepada Peter, Judy, dan Sarah yang bertemu dengan tentara gila yang menginginkan permainan Jumanji. Tapi karena kecerobohan tentara gila itu, membuat permainan Jumanji bisa direbut kembali oleh Peter. Namun, sesuatu hal terjadi, di mana hewan purba yang tadinya kabur membuat kota semakin hancur. Peter bersembunyi di mobil, dan untungnya selamat. Akan tetapi, tentara gila berhasil merebutnya kembali. Capek-capek, Jir. Kelak. Nasib Peter jadi monyet. Oke, kuaing dijelaskan. Sebelumnya, Peter memainkan Jumanji pada saat Alan dibawa oleh Carl. Lalu, Peter menjadi kamu. Iya, kamu yang lagi nonton. Guysnya, kembali lagi ke laptop. Tentara gila itu pun pergi. Kembali lagi bersama Alan dan Carl. Carl yang sudah tahu itu adalah Alan, langsung membebaskan Alan. Tapi di sini Alan takut Carl tidak mempercayainya. Dengan kelincahan tangan Alan yang sudah terupgrade, Carl pun kalah dan harus ikut dengan Alan menuju Peter, Judy, dan Sarah. Peter dan Judy yang berhasil merebut kembali permainan Jumanji membuat tentara gila itu kewalahan. Alan dan Carl yang datang secara kebetulan menabrak tentara gila itu hingga jatuh dan mereka semua pun selamat. Lalu scene berpindah kepada si Bibi yang OTW pulang. Namun pada saat di perjalanan, tiba-tiba hewan purba melintas seperti bebek yang kabur dari kandangnya, yang membuat si Bibi merasa aneh dan terheran-heran. Mengapa ada cap kaki badak di lembur orang? Aku pun menjawab, "Tenyaho atuh." Lalu si Bibi pun mengabaikannya. Alan dan yang lainnya pun sudah sampai di rumah. Namun pada saat Alan membuka pintu, Alan dikejutkan dengan rumahnya yang berubah menjadi Iron Man. Berubah menjadi tetangkalan. Carl yang penasaran pun ingin tahu apa yang terjadi dengan Alan. Tapi pada saat di perjalanan, Carl melihat seorang wanita yang ternyata itu adalah bibi Peter dan Judy. Mereka yang mempunyai tujuan yang sama, tiba-tiba tumbuhan besar menyerang mereka sehingga mobil Carl hancur seketika dan pada akhirnya pun mereka jalan kaki. Singkat cerita, mereka berempat melanjutkan permainan Jumanji itu. Dan semua keanehan di rumah mereka terjadi kembali. Pada adegan ini, si Sarah ingin mencium si Alan, tapi Alan menolaknya. Kalau saya jadi Alan, sudah saya sambar ciumannya daripada terbuang sia-sia. Ketika mereka memulainya lagi, terjadi keanehan-keanehan selanjutnya, yang dimana Alan terbawa oleh lantai. Spider-Man menyerang mereka sehingga tokoh pemeran Judy atau Mary Jane tertarik pada hewan spider yang mengakibatkan Judy akan menjadi pacar Spider-Man, dan itu terbukti dalam film Spider-Man. Baru tahu ya? Sama. Hingga salah satu dari mereka berhasil mencapai titik Jumanji. Dan cerita pun kembali lagi ke 26 tahun yang lalu, di mana Alan dan Sarah saat bermain Jumanji. You're back. 69. Dan 26 tahun kemudian, di rumah keluarga Faris, Alan dan Sarah telah menikah, bahkan Sarah telah mengandung anak pertama mereka. Alan sontak ruas melihat anak temannya itu adalah Peter dan Judy. Dan film pun nggesan. Nggesan. Mungkin segini brandnya dari si kami. Jika ada kritik dan saran, yuk komen yuk. Ulas elus alur, sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini. Bagi yang belum, tolong dibantu ya. Bantu share, subscribe, komen, like yang banyak. Yuk, kita bantu yuk. Yuk.